Assalamualaikum. Selamat datang para pejalan malam. Malam ini, seperti biasa, kita berkumpul di sini. Di ruang ini, hanya ditemani cahaya redup dan bayangan-bayangan yang menari di dinding. Atau mungkin, kau sedang sendirian di kamar dengan hanya layar ini sebagai sumber cahaya. Semua kisah malam ini adalah kiriman dari subscriber setia kita. Nama-nama akan kami samarkan, tapi getarannya akan kau rasakan sendiri. Apakah kau siap? Kalau begitu, mari kita mulai perjalanan ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap kisah yang kami bagikan. Tinggalkan juga cerita serammu di kolom komentar. Siapa tahu, pengalamanmu akan menjadi cerita di malam berikutnya. Di Banjar Patroman, ada sebuah jalan kecil yang dikenal warga dengan sebutan Lewi Hideung. Jalan itu menghubungkan pemukiman dengan area persawahan luas. Banyak orang memilih jalan memutar daripada melewati Lewi Hidung ketika malam hari, karena katanya ada sesuatu yang sering menampakkan diri. Konon, puluhan tahun lalu, seorang lelaki pernah terbakar hidup-hidup akibat ledakan lampu minyak di gubuk bambunya yang berdiri tak jauh dari sana. Sejak saat itu, warga percaya arwahnya gentayangan, menunggu orang-orang yang pulang larut malam. Orang tua di kampung kerap menasihati anak-anaknya, jangan suka melewati Lewi Hideung malam-malam. Kalau terpaksa, jangan menoleh ke belakang. Perbanyak istighfar sambil percepat langkah. Namun, generasi muda sering menyepelekan cerita itu, menganggapnya hanya dongeng untuk menakut-nakuti. Padahal beberapa warga pernah mengaku melihat sosok tubuh gosong berdiri di bawah tiang listrik tua, hanya terdiam sambil menatap dengan mata kosong. Neng Sari yang baru pindah ke kampung itu bersama keluarganya tidak tahu banyak tentang mitos tersebut. Baginya, jalan setapak itu hanyalah jalur pintas yang bisa menghemat waktu. Ia belum pernah mencobanya malam hari, sampai akhirnya nasib membawanya harus melangkahkan kaki di jalur penuh misteri itu. Tepat di malam, saat tugas sekolah menahannya hingga larut di rumah temannya, bulu kuduk Sari langsung merinding saat melewati Lewi Hideung. Jalanan itu gelap, minim penerangan, dan bau busuk dari tumpukan sampah membuat perutnya mual. Sawah di kanan kiri menambah kesan angker, seolah ia sedang berjalan di dunia lain. Sepi, hanya kata itu yang mampu menggambarkan situasi. Angin pun seakan enggan berhembus. Sari mempercepat langkahnya, namun tubuhnya terhenti saat merasakan hembusan dingin menyapu tengkuknya. Ia berdiri tepat di bawah tiang listrik tua yang lampunya sudah lama mati. Gelap menyelimuti. Hanya sinar bulan yang pucat memberi cahaya samar. Kakinya mendadak berat seolah ada yang menahan. Dalam hati ia mengeluh, "Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Aduh, bulu kudukku berdiri semua." Dengan tangan gemetar, ia mengusap tengkuknya sambil menggenggam erat tas selempangnya. Degup jantungnya makin cepat ketika menyadari ada sosok berdiri di belakang. Tidak ada bayangan yang jelas, tapi nalurinya berkata ada sesuatu di sana. Keringat dingin membasahi punggungnya. Berani-beraninya ia menoleh sedikit. Samar, terlihat sosok bayangan menyerupai manusia, berdiri menjauh, seolah bersembunyi dari cahaya bulan. Sari cepat-cepat meluruskan pandangan ke depan, melangkah lagi walau lututnya bergetar. Setelah 15 langkah, ia kembali menoleh. Bayangan itu masih ada, jaraknya tetap sama. Apa ini? Mengikuti seperti ingin mengejar. Pikirnya ketakutan. 20 langkah kemudian, ia kembali melirik ke belakang. Sosok itu masih menempel, seolah bergerak bersamaan dengannya. Ya Tuhan, kenapa Bapak dan Ibu pindah ke sini? Seram sekali. Bisiknya pelan sambil menahan tangis. Ia lalu merapal doa dalam hati dan mempercepat langkahnya hingga hampir berlari. Untunglah, sebentar lagi ia sampai di rumah barunya. Sesampainya di depan pagar, ia langsung membuka gembok, masuk, lalu menutup kembali, melihat halaman rumah yang sudah disulap ibunya menjadi taman bunga. Ia sedikit lega, namun rasa aman itu hanya sekejap. Lampu halaman yang tadinya terang mendadak padam, meninggalkan cahaya bulan yang redup. Sari spontan menoleh ke belakang. Sosok bayangan itu masih berdiri, lebih dekat dari sebelumnya. Air matanya mulai menetes. Ia berbalik ke depan dan terperangah. Di depannya berdiri makhluk menyeramkan. Kepala gosong mengeluarkan asap. Mata melotot merah menyala. Kulit tubuh melepuh mengelupas.
serta bau amis bercampur gosong menusuk hidung. Sari tak kuasa menahan teriakan. Sidaan. Sekejap pandangannya gelap, tubuhnya ambruk di tanah halaman yang becek. Saat itu, lampu halaman kembali menyala terang benderang, menyinari tubuh Neng Sari yang terkapar tak berdaya. Sementara sosok menyeramkan tadi lenyap entah kemana, menyisakan hawa dingin yang mencekam seluruh rumah. Keesokan paginya, warga menemukan Sari tergeletak di halaman rumahnya. Orang tuanya panik, segera memanggil ustaz kampung untuk membacakan doa. Syukurlah Sari akhirnya sadar meski tubuhnya masih lemas. Namun, sejak malam itu ia menolak keras melewati Lewi Hideung. Bahkan ketika siang hari sekalipun, saat membuka mata, Sari melihat kedua orang tuanya duduk di sampingnya. Wajah mereka penuh cemas. Ibunya menggenggam tangan putrinya erat-erat. Ibu hampir saja kehilanganmu, nak. Apa yang sebenarnya terjadi? Sari menarik napas panjang sebelum menjawab, air matanya menetes. Sari, ibu, ayah, di jalan setapak ada yang mengikuti. Tubuhnya gosong, baunya amis bercampur bau terbakar. Bapaknya menatap lekat wajah putrinya, lalu mengelus kepala Sari dengan lembut. Bapak, Neng, Lewi Hideung memang tidak boleh dilalui malam-malam. Dari dulu sudah ada yang berkeliaran di sana. Kenapa berani sendirian? Ki Gaiksri hanya terisak. Ibunya pun memeluknya erat. Ibu, tidak apa-apa lagi, nak. Mulai sekarang, jangan lewat sana lagi, jangan lupa. Doa adalah pelindung terkuat Changkia. Warga Banjar Patroman kemudian kembali membicarakan kisah lama itu. Idis yang mengatakan, makhluk itu sengaja menampakkan diri untuk mengingatkan manusia agar tidak sombong. Ada juga yang percaya, itu hanyalah arwah penasaran yang terjebak di antara dunia orang hidup dan mati. Lewi Hideung makin dijauhi. Jalan yang tadinya hanya dianggap seram, kini benar-benar ditakuti. Orang tua semakin sering menasihati anak-anak muda. Jangan isu kesi membangkang deh, kalau ada nasihat harus didengar. Di dunia ini bukan hanya kita yang ada. Harus waspada, harus ingat kepada Tuhan. Jangan lupa berdoa dan trakul. Bagi Neng Sari, pengalaman itu menjadi pelajaran berharga. Bahwa ada hal-hal gaib yang tak bisa dijelaskan logika. Dan doa adalah satu-satunya pelindung yang paling nyata. Ia tak lagi berani berjalan sendirian malam hari, apalagi di jalan sunyi. Dalam hatinya, ia celari mendekengkan diri. Ijkuai ada jalan pintas. Tidak harus dipakai bila risikonya besar. Kadang jalan yang panjang justru lebih aman. Tertarik dengan cerita horor penuh pesan moral seperti ini? Subscribe dan ikuti akun ini untuk mendapatkan kisah-kisah mencekam lainnya dari sudut pandang tradisi dan kearifan lokal. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seru berikutnya.